Halo, kembali lagi bersama saya Christopher Huang dan pada video kali ini merupakan lanjutan dari review buku You Do You. Kalau di bab 1 kemarin, kita itu diajak untuk lebih kenal dengan diri kita sendiri. Di bab-bab selanjutnya, ini mulai keluar dari dalam diri kita dan kita diajak untuk berkelana untuk mencari jati diri kita. Langsung aja kita bahas bab 2 yaitu mengenai Ikigai. Ada 4 irisan yang terdapat di dalam Ikigai ini. Yang pertama adalah what you love, yang kedua adalah what you are good at, yang ketiga adalah what you can be paid for, dan yang keempat adalah what the world needs. Mungkin kamu bingung, sebenarnya bagusnya itu mulai dari mana sih? Apakah kita harus mulai dari what you love, atau what you're good at, atau what we can be paid for, atau kita bisa langsung lompat ke what the world needs? Nah, sebenarnya menurut buku dari You Do You ini, nggak ada yang salah kita mulai dari mana. Yang penting kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Kalau kamu posisinya masih bingung bulan depan itu mau tinggal di mana, mau makan aja masih mikir, ya kamu mulai aja dari what you can be paid for. Jadi nggak ada yang namanya patokan kamu harus mulai dari mana. Mulai dari apa yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Intinya teman-teman, kamu bisa mulai dari manapun. Yang penting kamu berkomitmen dan mendalami hal tersebut sampai kamu menjadi orang yang expert, sehingga itu menjadi passion yang kamu miliki dalam hidup. Nah, kalau sudah jadi passion, berarti kamu senang melakukannya dan kamu juga jago dalam melakukannya. Jadi kalau kamu cuman suka doang tapi nggak jago, itu bukan passion teman-teman. Itu cuman semangat. Lama-lama kalau skill kamu gitu-gitu aja, kamu juga bakalan bosen. Dan ujung-ujungnya antara kamu belajar lagi atau kamu stop dan lakuin hal yang baru lagi. Nah, dan Ikigai ini bukan berarti kita tentukan satu Ikigai ini berlaku selamanya teman-teman. Enggak, Ikigai ini bisa berubah, Ikigai ini bisa bertumbuh dan bahkan bisa hilang teman-teman. Jadi sesuai dengan musim dalam kehidupan kita. Kalau kita masih anak muda, mungkin kita masih passionnya ya cari uang, ngumpulin skill sebanyak-banyaknya supaya kita bisa sukses. Kalau kita udah berkeluarga, mungkin Ikigai kita akan berubah lagi. Kalau umur kita udah kakek nenek, Ikigai kita bisa jadi berubah lagi. Jadi sesuai dengan musim dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke bab 3. Di bab ketiga ini kita diajak untuk mendesain kehidupan kita teman-teman. Jadi kita diperkenalkan di awal itu yaitu mengenai musim dalam kehidupan. Jadi ada 3 musim dalam kehidupan yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah musim ketika usia kita berada di 20-an. Musim ketika umur kita di usia 30-an. Dan umur kita di usia 40-an. Jadi setiap musim tersebut membutuhkan diri kita yang berbeda. Level kita itu kalau di umur 20-an sama 30-an, 40-an. Itu membutuhkan level diri kita itu yang berbeda. Kita mulai bahas dari yang musim 20-an. Nah, kalau teman-teman masih usianya di 20-an, ini adalah saatnya untuk teman-teman melakukan eksplorasi, explore ke semua hal yang teman-teman pengen coba, lakukan itu. Kalau teman-teman pengen jalan-jalan backpacker ke luar negeri, silahkan lakukan saat ini, sekarang juga. Kalau teman-teman pengen kerja sama orang, pengen usaha, silahkan mulai sekarang juga. Karena posisinya teman-teman jika di usia 20-an, belum punya tanggungan, belum punya keluarga yang harus diberi makan. Jadi ini adalah saatnya teman-teman untuk menabur benih supaya di masa depan nanti teman-teman akan siap untuk menimbah hasilnya. Kalau teman-teman pengen nyobain pengalaman-pengalaman luar biasa, pengalaman-pengalaman baru, lakukan sekarang juga. Jadi di usia 20-an ini kita diajak untuk explore sebanyak-banyaknya. Mau gagal ya gagal, mau ulang ya ulang lagi, segala macam. Lakukan saat ini juga karena resiko teman-teman itu rendah sekali. Nggak ada keluarga yang harus diberi makan, nggak ada tanggungan, masih tanggung diri sendiri aja gitu loh. Jadi ini adalah saatnya teman-teman untuk menabur sebanyak mungkin supaya teman-teman memiliki pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak. Kayak Kurubi ini dia punya 9 kerjaan sebelum jadi seperti sekarang ini. Jadi beliau melewatin banyak banget hal, dimulai dari sales alat berat, food blogger, musisi, dan sampai sekarang jadi pengusaha, penulis buku, podcaster. Kalau kita lihat itu nggak nyambung teman-teman. Sales alat berat gimana bisa jadi musisi? Gue juga agak gimana gitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kurubi. Dan buktinya saat ini beliau juga menjalani hidupnya dengan enjoy. Dan
kita juga harus menabur benih sebanyak mungkin supaya kita tahu arah kedepannya kita itu mau kemana. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah nonton video ini langsung banyak coba ya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan ragu. Yang penting komunikasikan dengan keluarga dengan cara yang baik. Jangan ada yang disakitin. Kemudian di musim usia kita 30-an, kita diajak untuk memilih 1-2 hal yang kita bagus dan kita fokus aja di sana. Kita kembangkan karir kita di sana, kita kembangkan income kita di sana, dan kita bertumbuh di bidang tersebut dan menjadi expert di bidang tersebut. Nah, that's why teman-teman di usia 20-an harus banyak explore supaya pada usia 30-an ini teman-teman bisa mendapatkan 1-2 hal yang benar-benar kalian paham, kalian benar-benar passion mengerjakannya, sehingga income kalian di usia 30-an dan skill kalian itu udah terfokus ke 1-2 hal. Dan inilah yang akan menjadi pondasi teman-teman untuk di musim 40-an nanti. Masuk di musim usia 40-an, teman-teman ini merupakan usia yang sudah matang. Teman-teman udah mapan di 1-2 bidang. Ini adalah saatnya untuk membangun hal yang long term. Mungkin yang dimaksud adalah kita membangun pondasi. Mungkin kita bisa invest di sesuatu yang bisa menghasilkan return yang sustainable, sehingga kita bisa memiliki passive income yang cukup untuk menghidupi gaya hidup kita. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa menambah 1 atau 2 bisnis baru yang menghasilkan untuk teman-teman juga. Tapi pastikan teman-teman memulainya pada saat usia 20-an. Jadi buat kamu yang nonton video ini usianya masih 20-an, pastikan teman-teman menabur sebanyak mungkin benih supaya di usia 30-an kamu sudah tahu 1-2 hal yang mau kamu fokuskan. Dan musim usia 40-an, kamu sudah matang di hal yang kamu lakukan. Lanjut ke bab 4 mengenai the new net worth. Kalau teman-teman mengira bahwa net worth itu hanya dinilai dari uang semata, maka di buku ini menjelaskan bahwa sebenarnya uang itu adalah side effect dari 3 hal ini. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah influence, yang ketiga adalah well-being. Well-being adalah kesehatan kita juga termasuk di sini. Kita mulai bahas dari skill dulu ya teman-teman. Nah, skill ini adalah berhubungan dengan seberapa besar masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, seberapa masalah yang bisa kita selesaikan berefek kepada seberapa besar penghasilan kita yang bisa kita dapatkan. Jadi semakin banyak skill kita, otomatis bayaran kita akan semakin tinggi teman-teman. Ini dinamakan net worth. Jadi kalau skill kita banyak, maka penghasilan kita, uang kita akan semakin banyak. Net worth kedua yang dibahas di buku ini adalah influence teman-teman. Yaitu, ya teman-teman tahu lah ya, sosial media sekarang banyak banget influencer. Itu followersnya banyak banget. Otomatis kalau followersnya banyak, teman-teman mau jualan atau melakukan apapun itu lebih gampang. Nah di buku ini kita dikasih 3 kunci rahasia supaya kita bisa sukses membangun influence-nya kita. Yang pertama adalah kita fokus membangun karya teman-teman. Jadi kita membangun karya supaya kita bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, yang kemudian masyarakat ini akan memberikan feedback kepada kita yang memfollow kita teman-teman. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah networking. Kita berkenalan dengan lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang hebat lagi, supaya kita bisa belajar dari mereka dan kita bisa bertumbuh bersama-sama teman-teman. Nah yang ketiga adalah kita harus bangun yang namanya personal branding. Nah, personal branding ini teman-teman banyak banget contohnya ya. Salah satu penulis buku ini adalah Ko Ruby. Personal brandingnya ya di bidang edukasi, financial, mindset, ikigai, passion, dan masih banyak yang bisa kita pelajarin mengenai kehidupan dari akun Ko Ruby ini. Nah, makanya gue juga sekarang lagi fokus untuk membangun karirnya gue supaya bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Tapi pastinya dengan cara yang positif teman-teman, yang sesuai dengan value hidup saya. Dan net worth yang ketiga adalah health, kesehatan kita teman-teman. Jadi kesehatan kita ini adalah aset utama kita teman-teman. Balik lagi gue selalu ingetin di video sebelum-sebelumnya bahwa kesehatan adalah aset utama kita. Tanpa kesehatan kita nggak bisa ngapa-ngapain. So, pastikan kita menjaga kesehatan kita. Dan kalau perlu teman-teman belajar yang namanya meditasi, supaya bukan fisik kita aja yang sehat, tapi jiwa kita juga lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Dan net worth yang terakhir, yang keempat adalah uang teman-teman. Jadi uang ini adalah side effect dari skill, health, dan influence-nya kita teman-teman. Kalau kita kehilangan salah satu ini,
maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang. Masuk ke bab terakhir, bab 5 teman-teman, itu mengenai prinsip. Nah, prinsip pertama yang dibahas di bab 5 ini adalah fixed mindset dan growth mindset, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman buang jauh-jauh yang namanya fixed mindset ini. Karena ketika kita memiliki fixed mindset ini, kita akan menjadi orang yang begitu-begitu aja. Ketika menghadapi masalah, kita bakalan mencari kambing hitam untuk kita salahkan sebagai pembenaran bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Dan ya kita nggak belajar dari hal tersebut, teman-teman. Tapi orang yang memiliki growth mindset, dia terus bertumbuh. Ketika menghadapi masalah, dia akan fokus dengan mencari solusi. Kalau dia nggak tahu solusinya, dia akan cari kepada orang lain solusinya. Dia akan cari sampai ketemu dan masalahnya akan dia selesaikan, teman-teman. Dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia fokus, dia mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan setiap masalah yang dihadapi, dia selalu fokus mendapatkan solusinya. Sehingga kehidupan kita akan jauh lebih baik jika kita memiliki yang namanya growth mindset. Nah, yang kedua yang dibahas adalah mengenai privilege. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya orang tua yang berduit, itu lebih gampang melakukan sesuatu. Orang-orang yang orang tuanya biasa-biasa aja, itu mau melakukan sesuatu itu harus berpikir lebih panjang. Nah, ini benar adanya, teman-teman. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai alasan supaya kita nggak bisa berkembang, kita jadikan itu sebagai pembenaran, ya kita nggak akan bertumbuh, teman-teman. Berarti kita menyalahkan keadaan, kita nggak belajar dari keadaan tersebut, ya kita hidupnya bakalan gitu-gitu aja. Jadi ketika kondisi orang lain lebih baik dari kita, ingat teman-teman, kita memiliki jalan yang berbeda dengan orang lain. Balik lagi sesuai dengan judul buku ini, yaitu You Do You. Kamu melakukan bagian dari hidupmu, jangan lihat kiri kanan, fokus dengan hidup kamu. Apa yang bisa kamu lakukan supaya hidup kamu ke depannya bisa lebih baik. Dan jangan nyalahkan keadaan, teman-teman, karena itu nggak bisa membuat hidup kita lebih baik. Selanjutnya kita diajak untuk melihat kehidupan itu dari dua kacamata, teman-teman. Kacamata pertama adalah hari ke hari. Mungkin teman-teman hari ini bisa mendapatkan promosi, bisa mendapatkan uang dadakan, tapi teman-teman besok bisa kehilangan seseorang yang benar-benar teman-teman cintai. Dan itu mempengaruhi hari ke harinya, teman-teman. Nah, di buku ini kita diajak untuk fokus. Coba kita lihat kehidupan kita itu dari lebih jauh. Kita lihat kehidupan kita itu lebih lebar, lebih panjang, teman-teman. Jadi jangan ngikutin dinamisnya sehari-harian kita. Kita lihat secara rata-rata tahun ke tahun, apakah kehidupan kita itu semakin bertumbuh, apakah kita itu menjadi pribadi yang semakin baik. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahun, maka berarti kita sudah melakukan hal yang baik, teman-teman. Kita sudah melakukan hal yang tepat, walaupun hari ke hari kita masih naik turun. It's okay, teman-teman. Yang penting kita melihat jangka panjangnya, kehidupan kita sudah ada peningkatan dan menjadi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai penutup, ada quotes yang menarik buat teman-teman, yaitu happiness is liking what you do and liking how you do it. Jadi kalau teman-teman udah paham diri, teman-teman udah tahu kelebihan, kelemahan, biasnya teman-teman, cara berpikirnya teman-teman, teman-teman sudah tahu apa diri teman-teman sesungguhnya, teman-teman akan menjalani hidup yang lebih baik, lebih percaya diri. Dan pastinya teman-teman jika punya goals, teman-teman pasti akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikorbankan supaya teman-teman bisa mencapai goals tersebut. Dan gue mau ucapin selamat kepada diri gue sendiri karena sudah berhasil mengalahkan ketakutan yang ada di kepala gue ini. Karena ini adalah pengalaman pertama gue review buku. Gue pengen tahu pendapat teman-teman secara jujur sebenar-benarnya di kolom komen. Ya, gue akan baca apapun itu komennya. Kalau memang bagus, teman-teman bilang bagus. Kalau nggak bagus, ya kasih tahu nggak bagusnya di mana supaya di next video book review gue bisa melakukan yang terbaik supaya kita bisa terus upgrade diri menjadi versi terbaik dari diri kita. Masih bersama saya Christopher Huang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.